Pak Ambo terkait Buaya Rizka siap bawa ke jalur pengadilan. Rizka bukan hewan liar. Gimana tuh Mas? Ya, Pak Ambo ini menyuarakan itu karena kecintaannya dan kepeduliannya terhadap Buaya Rizka, hewan yang sudah dirawatnya hampir 26 tahun ya, bersama dengan Pak Ambo. Pak Ambo juga nggak merasa terbebanin, dan alhamdulillah ya, buah dari kesabaran Pak Ambo, ketulusan Pak Ambo mengantarkan Pak Ambo itu dari Buaya Rizka bisa membangun rumah, bisa mensejahterakan keluarga, kan gitu. Itu tidak dipungkirin ya teman-teman. Nah, daripada itulah kenapa Pak Ambo mengatakan sikapnya ya yang menolak Buaya Rizka ini di penangkaran, di kebun binatang, dan tempat-tempat yang mengisolasi dia ya, sehingga tidak bebas. Nah, di sini Pak Ambo kan beberapa waktu lalu sempat mengatakan bahwasanya dia siap ya membuka rahasia apa sebenarnya dibalik pemindahan Buaya Rizka ini. Cuman saya pribadi juga nggak tahu, karena itu diucapkan Pak Ambo di channelnya terakhir, videonya terakhir teman-teman di kanal YouTube Fitriani Rizka, seperti itu. Jadi kalau dibilang Pak Ambo menempuh jalur hukum atau pengadilan untuk bebaskan Buaya Rizka, ini adalah sesuatu yang menurut saya ya, setelah membaca-baca di Google itu berat gitu. Karena kenapa teman-teman? Karena kita harus ketahui bumi dan seisinya itu dikuasai oleh negara, termasuk ada hewan-hewan di situ. Terkecuali kita memiliki surat alas hak yang menyatakan kita itu memilikinya dengan status hukum tetap seperti itu. Nah, konteksnya di sini Buaya Rizka ini ya dirawat saja dari alam oleh Pak Ambo, dibesarkan sampai sebesar sekarang, yaitu 4 meter, tanpa memiliki surat sah, yang dimana itu adalah punya Pak Ambo ya seutuhnya. Memang apakah itu bisa dilakukan, saya nggak tahu juga, tapi menurut saya itu mungkin bisa dilakukan untuk memiliki hewan-hewan seperti itu. Ingat teman-teman, ada adik sepupunya Raffi Ahmad aja, dia punya harimau atau apa gitu, hewan-hewan buas yang cukup langkah, namun tetap bisa dipeliharanya. Ada kemarin yang sempat mati juga, tapi toh selesai juga, adem ayem juga, padahal itu hewan yang dilindungi, seperti itu ya. Nah, ini kan buaya gitu loh, nggak pantas lah untuk sampai seperti ininya gitu. Berapa sih yang diperlukan Pak Ambo untuk memiliki Buaya Rizka ini gitu loh. Ditawarkan dong ke Pak Ambo. Pak Ambo, ini kita berikan hak asuh adopsi kepada Pak Ambo, tapi Pak Ambo harus buat penangkaran, jangan dibebaskan ke alam liar. Adapun kalau dibebaskan mungkin perlu diawasi sepenuhnya, jangan dibebaskan dilepas liarkan seperti itu saja ya, walaupun Buaya Rizka buaya jinak. Seperti itu kan ada, seperti itu peraturan-peraturan seperti itu teman-teman. Kan gitu. Kita aja naik motor aja kadang kan ada yang sah, ada yang tidak sah. Tapi yang tidak sah juga banyak sekali kan di jalanan. Seperti itu teman-teman. Ya, maksudnya ini kita bagaimana supaya yang nggak sah tadi menjadi sah. Kan itu kan perlu dikasih tahu ke Pak Ambo, kan gitu. Teman-teman sekalian, beberapa waktu lalu kita sempat melihat Pak Ambo itu megang suatu kertas yang ditandatanganin ya. Apakah itu terkait pemindahan Buaya Rizka ataupun menyatakan bahwasanya korban yang terjadi di Sungai Guntung itu bukan dilakukan sama Buaya Rizka. Saya juga nggak tahu jelas gitu, tapi saya yakin dan percaya Pak Ambo saat ini tidak diam. Pak Ambo saat ini tidak tidur-tiduran, tapi dia terus memikirkan Rizka selama 24 jam bahkan ya. Beliau juga bukan orang yang tipenya apa ya teman-teman ya, mengharap banyak gitu ya. Kalau dikasih keleluasaan ya dia akan terima, kalau enggak ya sudah gitu. Tapi harapan beliau sampai sekarang itu masih terasa, dia masih bekerja, dia masih berusaha mencari bukti-bukti dan apalah gitu yang bisa nantinya dibawa ke pihak-pihak yang membela Pak Ambo untuk membebaskan Buaya Rizka. Karena percuma aja kalau ke BKSDA ya, percuma, nggak akan didengar juga apa yang dinyatakan oleh Pak Ambo. Benar Mas. Oke Mas. Ada ini netizen nih. Ada nih dari netizen Mas bilang,
Nggak usah napa sesulit ini. Kenapa kalian bisa menyulitkan ini? Padahal hanya karena fitnah. Tolong bapak-bapak untuk berpikir jernih. Karena masyarakat sekarang itu sudah bisa menilai siapa yang jujur gitu, Mas. Menilai ya. Menilai. Untuk satu lagi Mas Wandi ya. Mohon sekali lagi Buaya Rizka bukan buaya jahat melainkan penolong. Kembalikan ke Pak Ambo yang sudah mengurusnya 26 tahun. Cukup lama. Semoga kita rakyat kecil didengarnya dengan Bapak Iya, Gubernur. amin amin ya robbal alamin. Doa selalu teman-teman, jangan pernah pantang mundur. Doa komen sekomen-komennya, tapi harus ada batasannya teman-teman buat semua, karena kita gak mau memperkeruh suasana. Kita maunya membebaskan Buaya Rizka. Kita terima kasih sekali buat Tabangjo ya. Kita nggak boleh nyudutkan selalu Tabangjo ya teman-teman, karena memang yang saya lihat di situ Buaya Rizka hidupnya itu apa ya, enak gitu. Maksudnya enak itu dalam konteks dia nggak kayak kebun-kebun binatang lainnya mungkin ya, yang airnya itu saja gitu, tempatnya nggak enak gitu. Tapi kemarin saya lihat dia dari YouTube, tempatnya itu airnya selalu diganti, bersih, nyaman. Itu yang saya lihat sih. Terlepas daripada itu semua, mungkin ya Buaya Rizka ingin dibebaskan di habitat aslinya, itu pasti ya teman-teman. Mungkin sampai situ dulu. Terima kasih yang sudah dikomentar di kolom komentar YouTube kita. Ya, kita selalu bersuara terkait Buaya Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ambo terkait Buaya Rizka siap bawa ke jalur pengadilan. Rizka bukan hewan liar. Gimana tuh, Mas? Ya, Pak Ambo ini menyuarakan itu karena kecintaannya dan kepeduliannya terhadap Buaya Rizka, hewan yang sudah dirawatnya hampir 26 tahun ya, bersama dengan Pak Ambo. Pak Ambo juga nggak merasa terbebanin. Dan alhamdulillah ya, buah dari kesabaran Pak Ambo, ketulusan Pak Ambo mengantarkan Pak Ambo itu dari Buaya Rizka bisa membangun rumah, bisa mensejahterakan keluarga kan gitu. Itu tidak dipungkirin ya teman-teman. Nah, daripada itulah kenapa Pak Ambo mengatakan sikapnya ya yang menolak Buaya Rizka ini di penangkaran, di kebun binatang dan tempat-tempat yang mengisolasi dia ya, sehingga tidak bebas. Nah, di sini Pak Ambo kan beberapa waktu lalu sempat mengatakan bahwasanya dia siap ya membuka rahasia apa sebenarnya dibalik pemindahan Buaya Rizka ini. Cuman saya pribadi juga nggak tahu, karena itu diucapkan Pak Ambo di channelnya terakhir, videonya terakhir teman-teman di kanal YouTube Fitriani Rizka, seperti itu. Jadi kalau dibilang Pak Ambo menempuh jalur hukum atau pengadilan untuk bebaskan Buaya Rizka, ini adalah sesuatu yang menurut saya ya, setelah membaca-baca di Google itu berat gitu. Karena kenapa teman-teman? Karena kita harus ketahui bumi dan seisinya itu dikuasai oleh negara, termasuk ada hewan-hewan di situ. Terkecuali kita memiliki surat alas hak yang menyatakan kita itu memilikinya dengan status hukum tetap seperti itu. Nah, konteksnya di sini Buaya Rizka ini ya dirawat saja dari alam oleh Pak Ambo, dibesarkan sampai sebesar sekarang yaitu 4 meter tanpa memiliki surat sah, yang dimana itu adalah punya Pak Ambo ya seutuhnya. Memang apakah itu bisa dilakukan, saya nggak tahu juga, tapi menurut saya itu mungkin bisa dilakukan untuk memiliki hewan-hewan seperti itu. Ingat teman-teman, ada adik sepupunya Raffi Ahmad aja, dia punya harimau atau apa gitu, hewan-hewan buas yang cukup langkah namun tetap bisa dipeliharanya. Ada kemarin yang sempat mati juga, tapi toh selesai juga, adem ayem juga, padahal itu hewan yang dilindungi seperti itu ya. Nah, ini kan buaya gitu loh, nggak pantas lah untuk sampai seperti ininya gitu. Berapa sih yang diperlukan Pak Ambo untuk memiliki Buaya Rizka ini gitu loh. Ditawarkan dong ke Pak Ambo. Pak Ambo, ini kita berikan hak asuh adopsi kepada Pak Ambo, tapi Pak Ambo harus buat penangkaran, jangan dibebaskan ke alam liar. Adapun kalau dibebaskan mungkin perlu diawasi sepenuhnya, jangan dibebaskan dilepas liarkan seperti itu saja ya, walaupun Buaya Rizka buaya jinak. Seperti itu kan ada, seperti itu peraturan-peraturan seperti itu teman-teman. Kan gitu. Kita aja naik motor aja kadang kan ada yang sah, ada yang tidak sah. Tapi yang tidak sah juga banyak sekali kan di jalanan. Seperti itu teman-teman. Ya maksudnya ini kita bagaimana supaya yang nggak sah tadi menjadi sah. Kan itu kan perlu dikasih tahu ke Pak Ambo kan gitu. Teman-teman sekalian,
beberapa waktu lalu kita sempat melihat Pak Ambo itu megang suatu kertas yang ditandatanganin ya. Apakah itu terkait pemindahan buaya Rizka ataupun menyatakan bahwasanya korban yang terjadi di Sungai Guntung itu bukan dilakukan sama buaya Rizka. Saya juga nggak tahu jelas gitu, tapi saya yakin dan percaya Pak Ambo saat ini tidak diam. Pak Ambo saat ini tidak tidur-tiduran, tapi dia terus memikirkan Rizka selama 24 jam bahkan ya. Beliau juga bukan orang yang tipenya apa ya teman-teman ya, mengharap banyak gitu ya. Kalau dikasih keleluasaan ya dia akan terima, kalau enggak ya sudah gitu. Tapi harapan beliau sampai sekarang itu masih terasa, dia masih bekerja, dia masih berusaha mencari bukti-bukti dan apalah gitu yang bisa nantinya dibawa ke pihak-pihak yang membela Pak Ambo untuk membebaskan buaya Rizka. Karena percuma aja kalau ke BKSDA ya, percuma, nggak akan didengar juga apa yang dinyatakan oleh Pak Ambo. Benar mas. Oke mas. Ada Ini netizen nih? Ada nih dari netizen mas bilang, nggak usah napa sesulit ini. Kenapa kalian bisa menyulitkan ini? Padahal hanya karena fitnah. Tolong bapak-bapak untuk berpikir jernih. Karena masyarakat sekarang itu sudah bisa menilai siapa yang jujur gitu mas. Menilai ya. Menilai. Untuk satu lagi Mas Wandia, mohon sekali lagi buaya Rizka bukan buaya jahat melainkan penolong. Kembalikan ke Pak Ambo yang sudah mengurusnya 26 tahun. Cukup lama. Semoga kita rakyat kecil didengarnya dengan Bapak Gubernur. Amin amin ya robbal alamin. Doa selalu teman-teman, jangan pernah pantang mundur. Doa komen sekomen-komennya, tapi harus ada batasannya teman-teman buat semua, karena kita gak mau memperkeruh suasana. Kita maunya membebaskan buaya Rizka. Kita terima kasih sekali buat Tabangjo ya. Kita nggak boleh nyudutkan selalu Tabangjo ya teman-teman, karena memang yang saya lihat di situ buaya Rizka hidupnya itu apa ya, enak gitu. Maksudnya enak itu dalam konteks dia nggak kayak kebun-kebun binatang lainnya mungkin ya, yang airnya itu saja gitu, tempatnya nggak enak gitu. Tapi kemarin saya lihat ya dari YouTube, tempatnya itu airnya selalu diganti, bersih, nyaman. Itu yang saya lihat sih. Terlepas daripada itu semua, mungkin ya buaya Rizka ingin dibebaskan di habitat aslinya, itu pasti ya teman-teman. Mungkin sampai situ dulu. Terima kasih yang sudah dikomentar di kolom komentar YouTube kita. Ya, kita selalu bersuara terkait buaya Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.